Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam persamaan garis singgung lingkaran. Nah, tapi kalau yang kemarin kan hanya sebatas persamaan garis singgung saja. Namun di bagian kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana menyusun persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu atau dengan gradien M. Kita langsung saja ke pokok persoalannya ya, sambil nanti kita belajar materinya. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25, dengan m-nya itu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25, kemudian m-nya sama dengan min 2. Nah, kita bisa merumuskan mengenai persamaan gradiennya, yaitu y sama dengan mx ditambah plus minus ya akar m kuadrat ditambah 1. Nah, berarti tinggal kita memasukkan saja ya. Berarti hanya menginput nilai m saja. Berarti sama dengan y sama dengan min 2x plus minus akar min 2 kuadrat ditambah 1 seperti ini. Y sama dengan min 2x plus minus akar 4 ditambah 1. Sedemikian hingga y sama dengan min 2x plus minus akar 5. Ya, min 2x plus minus akar 5. Benar ya? Di sini. Pak Jul salah ya di sini. Ada R-nya mestinya di sini. Nah, R-nya berapa? R-nya adalah R sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti di sini kurang 5 ya. Di sini kurang 5, berarti ini tinggal nambah 5, atau y sama dengan min 2x plus minus 5 akar 5. Ini sekali lagi yang teliti ya, kalau manakala kita menuliskan mengenai rumusan persamaan gradien. Berikutnya yang nomor kedua, persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x min 2y min 23. Itu kalau yang dengan persamaan tersebut kita bisa menggunakan rumusan yang satunya ya, dimana y sama dengan berapa ini? Sebentar. Nah, saya tulis persamaan umumnya dulu. X kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x min 2y min 23 sama dengan 0. Nah, persamaan garis singgungnya yaitu y ditambah setengah b sama dengan m kali x ditambah setengah a ya, plus minus r akar m kuadrat ditambah 1. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga kita harus mencari apa dulu? Kita harus mencari nilai R-nya. Pak Jul itu selalu kelupaan kalau menaruh R-nya. Nah, R-nya kita bisa peroleh dari setengah min a kuadrat ditambah setengah, atau langsung saja ya, akar a kuadrat per 4 ditambah b kuadrat per 4 ya, kemudian dikurangi c. Nah, ini untuk R-nya ya. Jadi kita bisa langsung menuliskan A-nya ini kan sudah kelihatan ini. Ini A-nya, ini B-nya. Ya kan? Berarti Y plus setengah kali B. B-nya adalah min 2 sama dengan M-nya. Gradiennya adalah min 3 per 4 dikalikan dengan X ditambah setengah dikalikan A. A-nya juga min 2 seperti ini, ditambah plus minus R-nya kita hitung terlebih dahulu, dimana R-nya sama dengan akar A kuadrat, itu berarti min 2 dikuadratkan 4 ya, berarti 4 per 4 ditambah 4 juga per 4 dikurangi C-nya 23. Ya kan? Dikurangi C min 23. Nah, berarti R sama dengan akar 1 tambah 1 ditambah, ini min ketemu min ya, ini min ketemu min itu jadinya plus. Berarti plus 23 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, R-nya sudah ketemu 5,
Berarti tinggal kita masukkan 5 akar M kuadratnya adalah M kuadratnya min 3/4 kuadrat ditambah 1. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga Y min 1 sama dengan, ini tinggal dikalikan ya, min 3/4 dikalikan, ini coret-coret berarti X min 1 plus minus 5 akar 9/16 ditambah 1 ya. Nah, ini jadinya adalah akar 9/16 plus 16/16 sama dengan akar 25/16 sama dengan 5/4. Jadi, yang di dalam akar ini ya nanti diganti dengan 5/4. Ya, jadi kita bisa menulis Y min 1 sama dengan min 3/4 kali X min 1 plus minus 5 dikalikan 5/4. Untuk menyederhanakannya, kita bisa langsung saja ya. Sebenarnya bisa dikalikan dengan 4 ya. Bisa dikalikan dengan 4. Langsung kali 4 ya. Berarti 4 kali Y min 1 sama dengan min 3 kali X min 1 plus minus 25. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita kalikan 1/1. Berarti 4Y. Ini benar ya? Ini nomor berapa tuh ini? Sebentar. Oh, ini baru nomor 1 ya. Ini nomor 2 ya. 4Y min 4 sama dengan min 3X plus 3 plus minus 25. Berarti 4Y plus berapa ini? 4Y plus 3X sama dengan 7 plus minus 25. Selesai. Untuk yang nomor kedua. Kemudian yang nomor ketiga ya. Yang nomor ketiga berarti itu ada persamaan garis yang sejajar. Berarti yang sejajar dengan X ditambah 5Y sama dengan 15. Berarti kan 5Y sama dengan min X plus 15. Y sama dengan min X per 5 plus 3. 15 per 5 sama dengan 3 ya. Berarti M-nya sama dengan min 1/5. Seperti ini. Nah, lalu kita sudah ketemu gradiennya. Nah, sekarang kita tinggal lanjut menemukan mengenai persamaan garisnya. Persamaan garisnya tetap pakai yang ini ya, yang Y plus setengah B ya. Jadi kita bisa langsung masukkan ya, ini X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 21 sama dengan 0. Berarti langsung saja. Tapi permasalahannya kita belum nyari R-nya. Berarti cari R-nya dulu. Gini, sini ya. R sama dengan akar A kuadratnya, A-nya ini 4 kuadrat per 4 ditambah 16/4 dikurangi 2 min 21. Ya. Sama dengan ini 1. Ini 4 tambah 4 ya. 1 tambah 4 ditambah 21 sama dengan akar 26. Jadi akar 26 di sini R-nya. Sedemikian hingga kita langsung masuk ke persamaannya yang mengatakan Y plus setengah B sama dengan M kali X plus setengah A plus minus R akar M kuadrat plus 1 seperti ini. Kemudian Y ditambah setengah kali B-nya adalah 4 sama dengan M-nya adalah min 1/5 X plus setengah kali A-nya adalah min 2 ditambah plus minus akar 26 akar M kuadrat 1/5 min ya kuadrat ditambah 1 seperti ini. Sedemikian hingga Y ini bisa hilang ya, berarti Y plus 2 sama dengan ini juga bisa hilang, berarti min 1/5 kali X
min 1 plus minus akar 26 dikalikan, nah ini kalau di akar kan berarti 1 per 25 ditambah 25 per 25 kan gini, sama dengan akar 26 per 25, akar 26 per 25. Nah ini kan ini bisa langsung diselesaikan, jadi apa, akar 26 kuadrat per 25 ya sama dengan 26 per, ya benar ya, 26 per 5. Nah seperti ini, sehingga kita punya Y ditambah 2 sama dengan min 1 per 5 X min 1 plus minus 26 per 5 kali 5. 5 berarti 5Y ditambah 10 sama dengan min X plus 1 min X plus 1 plus minus 26 per 5. Kalau kita bawa ke kiri berarti 5Y plus X sama dengan berapa ini? Min 9 ya. Ini kalau ke sini kan berarti min 10 tambah 1 min 9 ditambah 26 per 5. Selesai. Seperti itu. Kemudian yang nomor keempat. Nah ini tolong dibedakan ya. Dibedakan untuk yang kasus yang nomor 3 ini kan yang sejajar garis X plus 5Y sama dengan 15. Berarti kita memakainya gradien M nya min setengah. Karena apa? Kalau gradien sejajar itu gradiennya sama. Beda dengan kasus yang nomor 4 nanti. Nah kalau yang kasus yang nomor 4 ini dia adalah tegak lurus. Nah kalau tegak lurus itu berarti M1 kali M2 itu sama dengan min 1 ya. M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Jadi nomor 4 ini kita berarti evaluasi untuk nilai gradiennya terlebih dahulu. Berarti 12X ditambah 5Y sama dengan 10 ya. Berarti 5Y sama dengan min 12X ditambah 10. Y sama dengan min 12 per 5X ditambah, ini langsung ya, langsung dibagi 5, 10 bagi 5 itu kan 2. Nah, berarti kan M1 sama dengan min 12 per 5. Kan gini, min 12 per 5. Nah, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya adalah min 12 per 5 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M2-nya sama dengan, ini min ada min, berarti positif, 5 kali 1 berarti 5 per 12. Nah, berarti gradiennya adalah 12. Lalu kita cari R-nya terlebih dahulu ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 26X plus 8Y plus 160 sama dengan 0. Nah berarti ini kan A-nya, ini B-nya. Tinggal kita cari untuk masing-masing nilai R-nya. Berarti kan sama dengan 26 per 4, 26 kuadrat per 4 ditambah 64 per 8 kuadrat per 4 dikurangi 160 ya kan. Nah seperti ini. Berarti kita bisa menuliskannya bagaimana ini. Nah 26 dikalikan 26 kan 676 ya. 676 dibagi 4 itu sama dengan 169. Ini terus yang 164 dibagi 4 sama dengan 16. Berarti R itu sama dengan akar dari 169 ditambah 16 dikurangi 160. R sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah sudah ketemu. Tinggal kita menggunakan persamaannya. Y plus setengah B sama dengan M kali X plus setengah A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Tinggal masukkan ya. Y plus setengah kali B nya adalah 8
sama dengan M-nya adalah 5/12 kali X plus setengah kali min 26 ya, plus minus R-nya jelas 5 akar 5/12 dikuadratkan ditambah 1. Nah ini kalau kita hitung ya sendiri, berarti kan akar 25/144 ditambah dengan 144/144, ya kan, sama dengan akar 169/144 sama dengan 13/12. Nah ini untuk yang di dalam akar ini nanti kita akan ganti dengan 13/12 ya. Ini coret berarti Y plus 4 sama dengan 5/12 dikalikan X dikurangi 13 ya, plus minus 5 dikalikan 13/12 kalikan dengan 12 agar hilang ini. Nah berarti 12 kali Y plus 4 sama dengan 5 kali X min 13 plus minus 65. Sedemikian hingga 12Y ditambah 48 sama dengan 5X min 65 plus minus 65. Benar ya? Kemudian 12Y min 5X sama dengan min berapa ini? 40 itu 100, 8 tambah 5 itu 13, berarti min 113 plus minus 65. Seperti itu ya. Nah ini ternyata tidak ada di pilihan jawaban, berarti tinggal kita kalikan dengan minus 1, berarti otomatis 5X dikurangi 12Y sama dengan 113 plus minus 65. Selesai nomor 4-nya. Kemudian nomor yang kelima. Nomor yang kelima ya. Kita bisa mencari di situ X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8 menyinggung garis Y sama dengan X plus K. Berarti kita otomatis kan tinggal mengevaluasi aja X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8, berarti R-nya adalah sama dengan akar 8 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 2 akar 2 untuk R-nya. Maka kita bisa mengevaluasi garis singgungnya Y sama dengan MX plus minus kali R di akar berapa ini? Persamaannya M ya, M kuadrat plus 1. Nah untuk Y sama dengan X plus K, nah itu kan ini koefisien M nya kan sama dengan 1. Jadi gradien itu sama saja koefisien X, manakala bentuk persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C seperti ini. Ya, bisa diterima dulu ya. Jadi tinggal kita masukkan. Berarti Y sama dengan X plus minus R-nya 2 akar 2 akar 1 kuadrat tambah 1, Y sama dengan X plus minus 2 akar 2 kali akar 2. Y sama dengan X plus minus 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Jadi kita bisa menentukan bahwa garis singgungnya Y sama dengan X plus K itu kan berarti bisa kita samakan X plus K. X-nya dengan X sudah sama. Nah ini 4. Berarti kita bisa menyimpulkan kan plus minus 4 ini sama dengan K. Atau kita bisa tulis K sama dengan plus minus 4. Selesai. Oke, berikutnya yang nomor ke-6 ya di sini. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat yang sejajar garis Y sama dengan 5/12 X min berapa itu? Min 3. Nah berarti kan kita pakai gradiennya adalah yang 5/12. Nah berarti kita bisa mengevaluasi yang nomor 6 ya, bahwa
M kan sudah jelas 5/12. Berarti tinggal kita langsung masukkan. R-nya juga sudah ketemu, sama dengan akar 16 sama dengan 4. Sedemikian hingga kita bisa masukkan Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Y sama dengan M-nya adalah 5/12 X plus minus 4 akar M-nya adalah 5/12 kuadrat plus 1 ya. Seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung yang di dalam akar ya, ini saya panah. Akar 25/144 ditambah 144/144 sama dengan 144 ditambah dengan 25 itu adalah 100. Akar 169/144 sama dengan 13/12. Nah, tinggal kita ganti yang di dalam akar ini adalah 13 dengan 12 ya. Y sama dengan 5/12 X plus minus 4 kali 13/12. Ini bisa hilang jadi 3 ya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 5/12 X plus minus 13/3. 13/3. Iya kan? Nah, ini bisa sebenarnya bisa langsung dikalikan 12 saja ya ini ya. Ini kan sama-sama 12 toh. Kalau sama-sama 12 ya udah dikalikan 12 saja langsung ini. Ini kan kalikan 12 saja, ini enggak jadi ya. Kalikan 12 ya. Berarti kan 12Y sama dengan 5X plus minus 4 kali 13 adalah 52. Jadi kalau kita geser ke kiri, ini masalahnya jawabannya kan geser ke kiri semua. 12Y min 5X plus minus 52 sama dengan 0. Dikalikan dengan min 1. Berarti 5X min 12Y plus minus 52 sama dengan 0. Jawab ini boleh, ini juga boleh. Seperti itu. Oke, gitu. Kemudian kita masuk ke yang nomor ke-7, persamaan garis lurus yang melalui pusat lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, permasalahannya seperti biasa kita cari gradiennya terlebih dahulu ya. Dari persamaan itu kita punya gradien nomor berapa ini? Nomor 7 ya. Nomor 7 bahwa 2X min Y plus 3 sama dengan 0. 2X plus 3 sama dengan Y. Sedemikian hingga M sama dengan 2 ya. Tegak lurus, berarti kan ini M1. Berarti otomatis M1 kali M2 itu kan sama dengan min 1. M1 nya 2, M2 sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan min 1/2. Sudah ketemu. Lalu kita mencari melalui pusat persamaan garis lurus yang melalui pusat lingkaran ya, dan tegak lurus garis ini ya. Berarti kan pusat lingkarannya berapa? Pusat lingkarannya berarti kan kita tinggal evaluasi aja. Evaluasi saja, berarti X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y tambah 2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2X plus Y kuadrat min 4Y plus 2 sama dengan 0. Bagi 2, bagi 2. X min 1 kuadrat min 1 plus Y min 2 kuadrat, berarti kan plus 4 min 4 ya. Plus 2 sama dengan 0. X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat min 5. Min 5 plus 2 berarti sama dengan 3. Nah, kita tidak memakai R-nya, tapi kita cukup menggunakan pusatnya. Pusatnya adalah 1,2. Seperti ini. Nah, jadi kita tinggal langsung menggunakan persamaan. Ini M-nya ada, titiknya ada. Ya. Jadi nanti itu gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Bukan
yang biasa digunakan kan menyinggung seperti ini. Nah, tapi kalau ini kan melalui titik pusat ini 1,2. Jadi garisnya itu nanti garisnya ini yang dimaksud. Berarti kita pakai persamaan garis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, X1 ini sama dengan X1, Y1-nya itu ini. Nah, berarti Y dikurangi 2 sama dengan min setengah kali X min 1 seperti ini. Y sama dengan berapa ini? Kali setengah aja langsung ya. Kali 2 maksud saya. Kali 2 berarti kan 2Y min 4 sama dengan, ini masih ada min ya, min X plus 1. Berarti 2Y plus X min 5 sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian nomor 8. Persamaan garis melalui pusat lingkaran. Nah, ini Pak Jul mau perkenalkan bagaimana kita menentukan pusat lingkaran tanpa harus mencari mengkonversi ke dalam bentuk seperti ini ya. Kalau persamaannya X kuadrat. Jadi kalau yang nomor 8 pakai pendekatan yang berbeda, bukan pakai pendekatan yang seperti ini. Pakai pendekatan seperti ini juga boleh ya. Karena pusat lingkaran itu kan sama dengan min setengah A, min setengah B. Nah, coba A-nya berapa? Min setengah kali min 2. Ini koma ya. Kemudian min setengah kali min 4. Ini kan sama dengan ini 1, ini 2. Ya kan? 1,2. Seperti itu. Kemudian nomor 8. Persamaan garis melalui pusat lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X ditambah 8Y sama dengan 0. Nah, tegak lurus X plus Y sama dengan 1. Berarti kita cari pusatnya dulu. Ini hampir mirip seperti yang tadi ya. Berarti pusat X kuadrat plus Y kuadrat min 6X ditambah 8Y sama dengan 0. Pusat adalah min setengah A, min setengah B sama dengan min setengah kali min 6, min setengah kali 8 sama dengan 3, min 4. Seperti ini. Berarti pusatnya adalah 3, min 4. Oke, clear. Nah, sekarang tinggal urusan dengan garis lurusnya. X ditambah Y sama dengan 1. Y sama dengan min X ditambah 1. Berarti ini kan M1 nya sama dengan min 1. Otomatis kalau min 1 kan M2 nya sama dengan 1. Tinggal kita masukkan persamaan garis. Y1 min Y2. Kok Y1 min Y2 toh? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min pusatnya adalah ini. Min 4 ya. Min 4 seperti ini sama dengan M-nya adalah 1 kali X min 3. Y plus 4 sama dengan X min 3. Y sama dengan X min 7. Nah, sudah ketemu ya. Y sama dengan X min 7. Nah, ini ternyata enggak dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Kalau ini kan bentuknya Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau karena pilihannya tidak ada, ya udah kita pindah ke kiri. Y min X plus 7 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, berikutnya yang nomor 9. Persamaan garis singgung pada lingkaran bla 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 yang tegak lurus 3X min 4Y sama kurangi 5 sama dengan, nah ini persamaan garis singgung lagi ya, bukan persamaan garis. Kalau yang 78 tadi konteksnya adalah persamaan garis. Jadi sekalian memahami ya mengenai permasalahan. Kita mulai yang X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 4Y dikurangi 4 ya sama dengan 0. Berarti kita bisa mencari R-nya terlebih dahulu ya. R-nya sama dengan akar dari berarti kan min 2 dikuadratkan, berarti kan 4/4 ditambah 16/4 dikurangi min 4. R sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 5 sama dengan
akar 9 sama dengan 3. Nah, 3 ya. Kemudian di sini tegak lurus terhadap 3x min 4y. 3x min 4y min 5 sama dengan 0. Berarti 4y sama dengan 3x min 5, y sama dengan 3/4x min 5/4. Berarti ini M1-nya adalah 3/4. Otomatis M2-nya sama dengan 4/3 kasih min. Gampang ya. Kalau hanya masalah urusan tegak lurus itu tinggal gradiennya dibalik dikasih min. Seperti itu. Gradiennya sudah ada, R-nya sudah ada, tinggal kita masuk ke rumusan persamaan garis singgungnya. Y ditambah setengah B sama dengan M kali X ditambah setengah A plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Seperti ini. Sedemikian hingga Y ditambah setengah kali B adalah 4 sama dengan M-nya min 4/3 kali X ditambah setengah kali A min 2 plus minus R-nya adalah 3 akar M kuadratnya itu adalah, ini langsung dikuadratkan aja ya Pak Zul. Dikuadratkan berarti kan 16/9. 16/9 ditambah 1. Nah ini langsung saja 16/9 ditambah 9/9 sama dengan akar 25/9 sama dengan 5/3. Sedemikian hingga coret ya, Y plus 2 sama dengan min 4/3 kali X min 1 plus minus 3 kali 5/3 dikali 3. Berarti kan sama saja 3 kali Y plus 2 sama dengan min 4 kali X min 1 plus minus 15. Nah, sekarang tinggal kita sendirikan 3Y ditambah 6 sama dengan min 4X plus 4 plus minus 15. Bawa ke kiri semua, berarti 4X ditambah 3Y plus 2 plus minus 15 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Hasil akhirnya adalah 4X ditambah 3Y ditambah dengan 2 plus minus 15 ya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, diketahui lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min MX ditambah 7Y ditambah 4 sama dengan 0 menyinggung sumbu X. Nah, kalau yang namanya menyinggung sumbu X itu kan otomatis Y-nya 0 ya. Nomor 10 ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat min MX ditambah 7Y plus 4 sama dengan 0 menyinggung sumbu X. Nah, berarti otomatis Y-nya sama dengan 0. Sehingga X kuadrat ditambah 0 min MX ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 0 ya. X kuadrat min MX plus 4 sama dengan 0. Nah, karena menyinggung, otomatis menyinggung sumbu. Menyinggung ya, karena ada garis singgungnya toh. Berarti kan kita bisa menuliskan prasyarat juga bahwa sebuah garis menyinggung lingkaran itu dipenuhi manakala diskriminannya sama dengan 0. Iya kan? Berarti D sama dengan 0 sebagai syarat menyinggung. Syarat menyinggung lingkaran terhadap garis kebaliknya ini. Mestinya menyinggung garis terhadap lingkaran. Seperti itu. Jadi B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadratnya min M kuadrat min 4 kali 1 kali 4 sama dengan 0. M kuadrat min 16 sama dengan 0. M kuadrat sama dengan 16. M sama dengan plus minus akar 16 sama dengan plus minus 4. Selesai. Gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.